Oke, teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial maintenance ya. Jadi kalau sebelumnya ada tutorial pengujian dan pembuatan, kali ini Gading Kreatologi Indonesia akan membuat tutorial maintenance. Apa saja yang harus diketahui owner mesin ini, si mesin spinner ini. Jadi mesin yang paling baik itu adalah ketika kamu bisa memperbaiki mesinmu dengan sendiri dan minimal memahami kinerja serta maintenance mesinmu sendiri. Jadi kalau kamu punya mesin yang bagus sekalipun tapi kamu nggak bisa memperbaiki dan nggak paham dengan mesinmu sendiri, itu artinya mesinmu kurang bagus untuk Anda. Jadi menurut kami mesin yang paling bagus adalah ketika kamu memahami dan bisa memperbaiki dengan sendiri. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti bearing kecil yang ada di bawah tabung dalam. Kita pertama ini ada cover ya, cover bearing depan. Jadi ini dibuka dulu. Ini memang nggak saya baut ya, ini hanya untuk tutorial saja. Ini untuk membuka bearing yang di dalam sini, ini membuka ini ya, covernya saja. Ini ada baut dua, ini covernya, ini ada baut dua. Jadi bearing ini kan ada umurnya ya, bearing atau laker ya, biasa disebut laker yang memutar ini, memutar tabung nilon plate. Ini ada umurnya, itu Anda juga harus mengetahui cara menggantinya seperti apa. Jadi pertama melepas covernya. Nah ini udah kelihatan, baru ini dilepas, baut ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah ini dilepas, bautnya 4 itu, dan baut ini kunciannya. Biar nggak lepas nih asnya, ini kuncian asnya. Jadi ini dilepas. Kemudian ini setelah ini copot semua, ini lakernya dilepas, didudut ya bahasa Jawa nih, dilepas gini. Terus nilonnya ini ditarik ke dalam. Nah, kemudian baru mengganti lakernya di sini. Terus ada lagi part yang harus ada umurnya juga, yaitu ini bearing. Ini dia tarik ke atas nih. Nah, ini kelihatan ya. Itu ada bearing penyangga, ada 1 dan ada 2. Nah ada 1 dan 2. Jadi 2 bearing ini juga ada umurnya. Jadi teman-teman kalau mau mengganti bearing ini, atau ini untuk menyetel ya, untuk nyetel bearing yang kecil ini, itu ada baut di bawah ini. Nah ini ada 1 dan 2. Baut 2 ini untuk menyeting ketinggian dari bearing 2 itu. Fungsinya apa? Bearing 2 ini fungsinya untuk menyangga tabung dalam ketika pintu ini keadaan dibuka. Jadi ini enak diputar. Nah, ini enak diputar karena ada bearing penyangga. Nah, itu disetting biar masuk ketika seperti ini. Nah, ketika ditutup seperti ini. Itu settingannya seperti itu. Nah untuk mengganti bearing ini gimana? Nah caranya ini tabung dalam ini ditarik ke belakang biar waktu mengganti ini enak. Oke, caranya menarik belakang ini harus melepas di sini. Bagus. Nah melepas ini, pulinya dilepas juga. Pertama cover ya, covernya ini seolah-olah masih dipasang ya. Nah cover balik mas. Nah ini cover pelindungnya, ini dilepas. Oke kita lepas, pertama itu dulu. Kemudian fan bell, ini fan bellnya kan masih terpasang. Nah ini juga dilepas fan bellnya dulu. Puli besarnya juga dilepas. Terus nggak perlu ngelepas ini,
apa namanya, nggak perlu lepas ini, tapi baut-baut yang ada di sini dilepas semua. Nah, ini dilepas dulu. Oke, ini juga. Itu ada 8 baut, itu harus dilepas semua. Jadi kita nggak perlu melepas ini ya, ini nggak perlu dilepas, biar nggak ribet masang lagi. Cukup baut-baut yang nempel di apa namanya, plat ini, plat bunder ini, plat bulat ini. Oke, kita sudah jatuh ya. Kemudian agak diangkat sedikit, diangkat, tarik ke belakang. Oke, nah seperti ini ya. Ini masih proses perakitan ya teman-teman. Jadi ini memang belum dipainting, ini juga belum dipainting, belum dicat, ini juga. Tapi semuanya kondisi ini untuk tutorial teman-teman biar bisa maintenance ya. Nah seperti ini kita tarik, jadi di depan nanti akan mundur. Nah di depan ini akan mundur. Nah seperti ini. Tabungnya itu mundur ke belakang, jadi ini bisa diganti. Ini juga bisa diganti lakernya. Terus untuk menyetel itu ini tinggal diputer pakai kunci ya ini. Nah ini kunci 14-an, kunci 14-an dikendorin dikit, terus ini disetting tinggi pendeknya si apa namanya, tabung ini. Jadi kalau untuk nyetel ini tinggal nanti ditinggikan, terus ini dipaskan lagi ke depan sini, baru ini dicoba ditutup. Kalau sudah pas berarti ya sudah. Kalau belum pas atau belum pas itu ketinggian atau kependekan, itu tinggal nyeting 2 laker ini ya. Ada 2 laker ini disetting tinggi pendeknya, disesuaikan untuk masuk ke nilon plate ini. Oke, seperti itu ya untuk maintenance part-part yang di dalam. Terus selain part di dalam itu juga teman-teman maintenance ini, ganti oli ini mungkin ya 2 bulan sekali, tapi tergantung pemakaian ya, tergantung rame tidaknya laundrynya teman-teman. Terus rutin ganti oli. Terus jangka panjangnya ini ganti ring shaker. Itu ring shaker itu juga ada umurnya, wajib ganti ketika sudah apa namanya waktunya itu. Terus apalagi ya, oh grease ya teman-teman, juga wajib rutin ngasih grease lewat sini ya. Grease itu apa namanya, pelumas bearing ya, pakai ini stempadnya harus dikasih rutin. Oke, sekian dari Kreatology Indonesia. Jadi teman-teman harus bisa memahami mesinnya dan harus bisa melakukan maintenance di sana. Karena rata-rata mesin pembuat laundry itu kan tidak seperti jualan apa ya, lampu atau radio atau TV, jadi service centernya yang deket-deket semua. Bahkan Kreatology ini pernah menjual ke Papua, ke Sumatera, ke Kalimantan, itu kan sangat jauh. Jadi kita garansi, tetap kita memberlakukan garansi itu dengan ketika ada trouble di Kalimantan, itu owner si mesin ini mencari tukang las atau yang di sana yang bisa maintenance ya. Terus kami akan mengganti full untuk perbaikan tersebut. Jadi tidak mungkin kami itu ke sana, itu nggak mungkin. Kami tetap minta bantuan owner mesin itu untuk mencari orang yang bisa tukang las atau mekanik atau bengkel mobil itu bisa. Kemudian nanti kita akan briefing dari bengkel kami. Nah, alangkah lebih baiknya ketika sudah selesai masa garansi 1 tahun itu, teman-teman itu wajib mengetahui dan bisa maintenance mesin itu sendiri, karena masa garansi ini kan sudah habis.
Ya kita kan nggak berdoa atau mengharapkan mesin ini rusak ya, tapi yang namanya mesin itu kan pasti ada, kadang ada trouble si A, si B gitu kan, nggak pasti ya. Namanya mesin itu tidak ada kepastian harus bisa bertahan 10 tahun, itu kan kita nggak tahu. Tergantung pemakaian, tergantung kondisi di sana juga. Jadi teman-teman yang harus ingat itu harus paham betul mesin yang akan dibeli. Harus memahami betul mesin yang akan dibeli teman-teman. Dan cara maintenance-nya itu harus tahu, harus memahami. Oke, sekian yang mau pesan mesin ini spinner karpet bisa menghubungi di link deskripsi ya. Kami ada banyak varian, ada Honda penggerak bensin, ada penggerak listrik 3 HP, penggerak listrik 5,5 HP. Jadi tergantung modal teman-teman. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan modal teman-teman semua. Ini pesanan dari Cuci Steam Ayana dari mana ini? Jawa Tengah ya, Serumbung Jawa Tengah ini. Magelang, oh ya ini dari Magelang. Ini masih perakitan ya. Jadi sambil perakitan kita akan membuat video tutorial maintenance yang teman-teman harus tahu. Oke, sekian, terima kasih.